Hey Avengers, ambil lagi di sini. Jujur banget gua kangen konten kayak gini ya. Biasanya kan harusnya review film, bahas yang lagi rame, entah Easter eggs, detail, atau ya post credit scene dan lain sebagainya lah intinya terutama film-film superhero. Ya, gue sebenarnya masih mengikuti perkembangan itu, info terbarunya lah intinya. Tapi hajaran realita lebih keras ya bos. Jadi harus fokus untuk jaga keberlangsungan hidup. Dan di video ini gue akan istilahnya monolog kayaknya ya. Dari awal sampai akhir gue nyerocos panjang kali lebar. Tapi bukan soal film. Justru topik yang mungkin akan terpisah gitu. Banyak hal yang bisa dibahas dari topik ini gitu ya. Pecahannya. Yaitu komunitas film. Gue nggak bermaksud menyenggol siapapun ya di sini. Karena ini sebagai bentuk apa ya. Gue jujur mengapresiasi dengan komunitas yang makin lama makin besar. Tapi nggak sebesar itu juga. Nah, poin itu akan gue bahas nanti lebih panjangnya sampai akhir. Dan kalian nanti kalau mau berdiskusi juga terbuka banget, silakan di kolom komentar. Gue pasti tidak akan menghapus komentar negatif. Dan kalau memang ada kemungkinan untuk diskusi, gue akan komen juga. Tapi intinya banyak banget sih depan layar, belakang layar yang bisa diangkat gitu loh. Mungkin juga kalau misalnya nanti ini segmen menarik, akan ada orang-orang lain gitu, entah yang di belakang layar atau depan layar buat bahas topik-topik tertentu. Jadi kalau misalkan lagi pengen nonton review film atau yang terbaru lah, yang lagi rame-rame, bisa di channel lain lebih banyak. Di gua mungkin ya kalau misalkan lagi sempet, gua akan buat. Tapi ini konten yang menurut gua tak lekang waktu ya. Maksudnya nggak perlu dikejar-kejar gitu kayak, ah ini ada yang baru rilis, harus gua ini. Nggak gitu. Nah ini konten santai, bener-bener gua menunggu insight atau opini dari kalian-kalian yang menurutku juga udah makin tambah dewasa. Dan ini topik yang pertama kali akan diangkat, yaitu review film itu bukannya review selera ya. Gak usah sebut nama, gue nggak suka nyeret nama-nama gitu ya di luar sana karena gue sangat menghargai komunitas ini dan tidak akan nyatut lah ya kayak orang-orang terdekat yang mungkin ada interaksi sama gue, ada koneksi sama gue karena ini murni pendapat pribadi gue. Jadi tolong jangan bikin rame. Kalaupun jadi drama ya udahlah ya. Gue juga terbuka, silakan kalau misalkan kayak gue terima nih gue ketemu, ayo gak masalah. Gue nggak pernah nutup apa ya, ruang buat itu. Jadi let's go lah. Tapi kali ini tolong dengarkan dulu opini pribadi gue dan silahkan ramaikan dengan komentar ya. Kalau memang ngerasa berbeda atau pengen menyampaikan juga pandangannya sendiri. Jadi gue harap tidak ada nama-nama yang muncul lah, pokoknya jangan ngait-ngaitin lah, gue nggak suka sih sebetulnya kayak gitu, kayak ngapain sih, ya udahlah, ini kan pendapat gitu, dan kalau mau ada yang kesenggol pun juga itu bentuk respons sih, ya udah let's go, konsekuensi juga. Oke, review film tuh bukannya review selera, ini sebetulnya jadi pemikiran gue ketika sempet nongkrong gitu ya sama beberapa kreator, udah lama sih, harusnya gue upload tapi kayak gue pikir-pikir kayaknya terlalu berat waktu itu. Setelah gue merenung lebih dalam, gue ngerasa iya juga ya, review film tuh sebetulnya yang sakleknya tuh gimana sih? Maksudnya patokan yang benernya tuh gimana sih? Jawabannya nggak ada. Karena seni itu abstrak ya nggak sih? Film tuh salah satu representasi seni gitu. Seperti musik juga dan lain sebagainya. Yang bentuknya sifatnya ekspresif. Makanya kalau misalkan ada, wah reviewer yang ini lebih bagus nih daripada ini. Mungkin dari penyampaiannya. Bukan dari segi penilaiannya. Ada kok yang menyampaikan secara entertaining, bagus, dan segala macamnya. Tapi poinnya ya sebetulnya kosong. Ini video akan one take ya. Pokoknya ini tidak akan dipotong-potong. Makanya harapannya biar
natural, nggak dibuat-buat. Oke, lanjut lagi. Karena film itu adalah seni, yang tadi bilangnya abstrak, makanya penilaian yang benar pun juga nggak ada. Dan itu juga disampaikan sama beberapa seniman di luar sana yang juga menilai seni itu ya sebatas representasi visual ataupun perasaan yang harapannya bisa menggait atau merepresentasikan terutama orang-orang yang merasakan hal yang sama gitu. Terutama film. Film juga pasti ngangkat topik dong, ada tema. Dan yang bakal ngeramein orang-orang yang rasa, wah ini mewakili gue nih, gue pengen tahu insight yang bisa gue dapat dari film ini. Nah, kalau filmnya memang beneran bagus sih, pasti akan ada nilai moral lah, atau mungkin dari segi, apa ya, bisa dibilang sinematografi, teknis lah intinya, juga mendukung gitu ya. Jadi bisa membuat film itu perfect secara semua komponennya. Tapi yang paling penting tuh frekuensi. Makanya itu tadi, orang-orang akan mencari orang yang bisa mewakili dirinya tanpa harus muncul gitu kan. Dan makanya makin hari makin banyak reviewer film di luar sana. Dan itu yang menguatkan komunitas ini atau bikin berkembang lah intinya. Cuma kalau jatuhnya nih udah memaksakan selera, kayak wah lu, gue mempertanyakan selera lu, kok bisa filmnya hanya itu aja, atau misalkan kayak kok lu bisa gak bisa apa ya, mesti kayak bilang ini film jelek, bilang film ini bagus. Bagus dari mana, jelek dari mana, kayak gitu-gitu tuh menurut gua ya udah nggak bisa diperdebatkan gitu loh, ya nggak sih? Kayak mungkin kalau dari segi teknis masih bisa lah, tapi kalau dari segi koneksi akan susah, nggak ada titik temunya. Pengalaman hidup tiap orang tuh beda-beda. Makanya kalau nge-review film itu menurut gua aspeknya nggak cuman orang-orang yang memang suka film atau yang bahasanya sinetfil gitu ya, yang lebih rame. Tapi juga ada orang awam yang datang ke bioskop, itu tuh murni, gue nonton film apa ya? Ini lagi rame nih dibahas nih, kayak gitu. Kalau misalkan lagi mau meluangkan waktu kan, film tuh sebagai salah satu, apa ya, pelampiasannya kan. Ya nggak mungkin dong kayak, duh gue mau nonton film tapi gue sukanya yang mikir berat nih. Berarti harus nonton film yang kayak, entah harus ngikutin dari awal sampai akhir, atau ya mau hiburan doang, yang full membuat kita kayak experience-nya, oh gila gue keluar dari bioskop seneng juga ya nonton film ini. Itu jadi film tuh kalau misalkan ngasih rating lah bintang 1-5, itu tuh kayak cuman bentuk buat ngangkat nilai film, dan itu wajar lah. Pasti kayak kalau misalkan kayak Letterboxd gitu, Letterboxd kan isinya pasti orang-orang yang memang suka film dan sering atau rajin nonton film gitu, yang mau di bioskop mau di mana pun itulah, dan ngasih rating niatnya buat ngangkat biar nih layak nih film buat ditonton kalayak ramai. Nah itu dia, kadang apa yang kita anggap layak belum tentu memang beneran bisa diterima secara masif. Tugas itu tuh berat banget karena literasi tiap orang dari tahun ke tahun itu sebetulnya di situ-situ aja, ngerti gak sih? Karena apa? Karena ada faktor di belakangnya, entah lingkungan, entah pendidikan. Jadi kalau misalkan memang beneran nih udah merata satu Indonesia bisa merasakan privilege yang sama, mungkin akan terjadi apa ya, kualitas film yang lebih bagus lagi tuh banyak, nggak cuman yang itu aja gitu orang-orangnya. Dan kalau misalkan mau nge-review film itu yang disampaikan kan lebih ke experience yang diterima. Makanya orang-orang pasti akan berkumpul di satu tempat yang sama karena ada kesamaan itu, kayak gue ngerasa terwakili lah, gue tanpa harus muncul, nih orang kayaknya sama deh seleranya kayak gue, pasti kayak gitu, tanpa menjatuhkan orang lain. Nah terkait bahasa gitu ya, bahasa sih itu ya gaya masing-masing untuk menjadi pembeda atau identitas, dan gue nggak ada komentar soal itu. Tapi gue lebih ke apa ya, delivery sih. Delivery lu tuh kalau misalkan nyampein film, review film, ya
menurut gue harus bisa mewakili perasaan lu sendiri. Jatuhnya jadi apa? Subjektivitas. Nggak bisa objektif sih. Kadang kalau objektif tuh kayak harus general, umum. Kayak, iya sih, setuju gue. Banyak yang kayak gitu intinya. Kalau misalkan kayak, enggak, gue ngerasa nggak kayak gitu, berarti lu bukan apa ya, bukan bisa kolektif menilai itu gitu loh. Makanya gue nggak pernah memperdebatkan orang gitu kalau misalkan ada yang bilang, reviewer ini ngomongnya gini loh, reviewer ini ngomongnya gini loh. Ya udah itu pendapat. Biarin aja. Dan pasti akan bertemu dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama juga. Dan akan ramai juga dengan sendirinya. Itu natural apa ya, insting maybe. Jadi kayak, ya itu kalau misalkan apa ya, Seven Cosmic of Laws, Laws of Cosmic, intinya ada yang Laws of Attraction, Laws of apa lagi, Law of Attraction, sorry, ada law lainnya lah, hukum-hukum lainnya. Dan ya itu sih, gue ngerasa poin review film itu lebih jatuhnya review selera, karena ya memang benar soal perasaan, frekuensi, koneksi, disitulah muncul itu. Nah, profesi review film itu juga kadang memang dipengaruhi sama, ya itu emang ada yang terjadi, dan sah-sah aja kok. Kayak skincare di luar sana yang kayak ini lebih bagus dan ini lebih bagus karena dibayar, wajar banget kok. Ya tinggal kita aja memilah, apa kan namanya, ini nih review beneran jujur nggak ya, karena pasti ada tekniknya loh. Kalau memang nggak bagus tuh ketahuan gitu, kayak ini dipoles banget gitu gitulah. Dan itu memang riskan, dan itu resiko yang harus diterima ketika membayar orang. Ada juga yang gue salah juga, emang ada yang nggak mau dibayar gitu. Tapi kadang gue heran gimana cara bertahan di industri kayak gini ya. Selain ya bertahan di komunitas film gitu, tanpa harus terlibat di film, itu gue salut sih. Tapi gini, kayak balik ke kitanya, bisa memilah itu atau enggak. Makanya lagunya kan di bioskop kan, jangan salah memilah, memilih tontonan yang itulah. Aduh, pokoknya itu lagunya. Kenapa gue harus nyanyi sih? Sorry. Gak, intinya lagu yang bioskop itu loh. Anjir, udah falas lagi. Sorry. Anjir, sok asik banget ya. Aku overthinking gue. Gak. Pokoknya intinya kan balik lagi ke kita, memilah hal-hal yang semacam itu gitu loh. Dan lu tinggal ngikutin tanpa harus kayak lu, ini bener nih mewakili gue, terus ada yang berbeda, gue mending nonton yang ini, gue mending nonton yang ini. Ya udah, gak usah. Menurut gue gak usah sampai muncul kayak gitu dengan harapan kritikan kayak gitu emang bakal, gue harus ngikutin ini. Enggak akan. Ini maksud gue bukan untuk nyuruh yang ngetik kayak gitu juga buat apa ya, buat kayak berhenti gitu ya, bukan nyerang juga enggak, tapi biar efisiensi energinya terpakai gitu loh. Mending alihkan energi lu untuk hal lain. Kayak ngapain lu harus memaksakan orang kayak, review ini lebih ini, betul. Nggak akan. Dan lu juga sebagai dari pihak yang nonton, pihak yang review juga mau ngubah akan berat. Baik lagi kita tadi, ada latar belakang yang mesti diubah untuk bisa benar-benar memajukan gitu ya. Contohnya juga udah banyak kan, kayak beberapa sutradara yang berusaha untuk membawa tema-tema baru. Ada yang rame, ada juga yang enggak. Yang rame pun juga kontinuitas atau keberlanjutannya agak susah gitu loh. Dan itu memang butuh dengan cara viral. Terus habis itu rame, baru bisa di milking atau ya diperah lagi duit-duitnya, pundi-pundi uang di sana. Jadi ya sama aja kayak review film, pasti cara buat, karena di luar sana ada banyak, gimana caranya menarik masa ke gua? Ya kontroversi. Udah itu aja. Kalau bener-bener mau
murni tuh susah. Akan, apa ya, nggak bertahan karena pasti harus ada sisi hiburannya, sisi kontroversi atau ya yang bisa menimbulkan drama, gitu. Jadi, itulah penekanan yang semoga bisa diterima. Kalau ada yang nggak diterima juga nggak apa-apa, silakan ditambahkan di diskusi. Dan kalau menarik juga silakan apa yang bisa diangkat. Tentunya gue juga ada beberapa topik yang udah gue siapkan untuk di video-video selanjutnya. Dan poinnya review film itu lebih ke review selera. Silakan ramaikan lah kalau mau. Gue nggak masalah kok. Dan kalau misalkan, yang penting jangan terlalu narik nama orang lain aja. Dan hargai semua orang yang berpendapat. Karena negara demokrasi kan, negara demokrasi kan bebas dong nyampein pendapat. Itu dulu kan, siapa yang kira-kira bisa diajak ngobrol kayak gini, bisa bisa tulis di kolom komentar. Udah lama nggak ngonten. Nanti gue usahakan untuk ngobrol bareng di next konten, moga-moga. Ya, siapa-siapalah yang orang-orang yang mungkin koneksinya deket gue atau di luar sana, nanti gue coba untuk reach out atau gue jangkau. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Akhirnya bisa one take tanpa harus di-cut. Semoga bisa ditangkap gitu ya, apa yang pengen gue sampaikan poinnya. Dan keeping humble, selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye.